Sapa kanan kiri, katakan selamat tahun baru. Silakan duduk. Shalom jemaat yang saya kasih, yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang berjumpa dengan Anda lagi, dan hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang sulit, sukar, tapi perlu, sebab ini adalah bagian dari hidup kudus dan tulus. Bagian, bukan segalanya, salah satunya. Dan jikalau Anda pertama kali datang di Gereja Mawar Sharon atau ikut live streaming, ini adalah kebetulan yang tidak kebetulan. Anda datang di satu-satunya, biasanya setahun saya sekali akan berkhotbah tentang money, tentang keuangan. Dan hari ini adalah harinya, biasanya di bulan Januari, saya akan memuridkan dan mengembalakan dalam nama Yesus Tuhan, agar jemaat kita semua bisa hidup berkenan kepadanya. Ya, dan setiap ibadah khotbahnya sama, karena harus dapat menu yang satu. Karena itu jemaat tidak perlu untuk mendobel ibadah, khususnya hari ini. Judulnya yang saya angkat hari ini adalah kebenaran dalam batin tentang persepuluhan. Tapi ditulis perpuluhan karena ini yang biasa didengar di telinga orang. Ya, saya pakai bahasa yang sehari-hari saja. Kita baca sebuah ayat dulu, Mazmur 51 ayat 8. Sekali lagi kita bangkit berdiri membaca ini, oke? Kebenaran dalam batin tentang persepuluhan, tentang perpuluhan. Mazmur 51 ayat 8, mari kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Pejamkan mata. Tuhan Yesus, dengan diam-diam ajari kami hikmat-Mu. Beri kami roh hikmat dan wahyu, juga soal keuangan di awal tahun ini. Agar kami tidak ada seorang pun yang jatuh dalam dosa maupun dalam ketamakan. Tidak ada orang yang bisa melayani dua-dua, Mamon dan Tuhan. Biarkan kami hari ini membuat hati kami pasti, yang kami sembah dan kagumi, pemelihara jiwa kami, Engkau saja Tuhan Yesus. Biarkan kami berjalan dalam perkenanan-Mu, juga di area di mana banyak orang mengalami trauma, hari ini bisa sembuh ketika kami mempelajari firman-Mu. Apapun yang belum mencuat dalam terang, belum mengalami pemulihan, hamba berdoa Engkau pakai hamba-Mu, mengucapkan agenda-Mu dan bukan agenda siapapun, bahkan bukan agenda gereja-Mu. Sehingga hari ini banyak orang-orang yang sakit di area ini sembuh. Banyak orang yang salah paham jadi mengenal Tuhan. Dan kami yang sudah mengenal Tuhan semakin diteguhkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Buka ayat utama kita, Maliaki pasal 3 ayat 6 sampai 12. Di Alkitab kita judulnya pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Jadi kita langsung tahu nafas hidupnya. Persembahan persepuluhan tidak musiman. Perintah Tuhan agar kita, anak-anaknya, menyembah Tuhan dan bukan mamon. Penting sekali untuk kita mengerti, karena keuangan adalah pergumulan kita sehari-hari. Buat apa kita bekerja kalau bukan karena salary? Jangan sampai penghidupan atau sumber penghidupan kita menjadi alasan mengapa kita jauh dari Tuhan. Kita harus mengerti terlebih dahulu maksud ilahi di balik segala sesuatu, termasuk dalam hal persepuluhan. Ada banyak yang bisa dibahas soal pemberian. Ada persembahan khusus, persembahan ini dan itu di Alkitab. Saya mulai dengan basicnya aja, SD, sekolah dasarnya, elementary. Persembahan perpuluhan adalah fondasi. Karena sifatnya mengembalikan. Hari ini, biar Roh Kudus tuntun kita untuk bisa melihat di mana kita menyimpang dari firman Tuhan agar kita kembali kepada poros kehendak Allah. Tujuannya bukanlah pengumpulan dana. Karena persembahan persepuluhan itu lifestyle atau gaya hidup, bukan karena ada proyek tertentu. Jadi di awal tahun ini saya tergerak, Roh Kudus taruh beban untuk saya memberikan pesan pengembalaan. Jadi bagi Anda yang bukan dari Gereja Mawar Sharon, Anda bisa terapkan ini di mana Anda ditempatkan. Tapi hari ini live streaming dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia, Gereja Mawar Sharon mengikuti kebaktian ini.
Ini adalah pesan pengembalaan. This is a pastoral message for all of us, including me. Bahwa kita semua digembalakan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun di sini sifatnya penerima. Kita semuanya adalah pemberi. Kita semuanya adalah pelaku firman Allah. Nah, kita kebenaran dalam batin tentang perpuluhan. Karena ada banyak kesalahan dan kesalahpahaman. Yang Tuhan inginkan itu bukan uang atau pemberian kita. Karena uang akhirnya yang pakai juga manusia. Karena kita salurkan, bukan? Tuhan tidak akan mengecap sedikit pun. Tetapi gaya hidup memberi itu baik bagi sang pemberi. Yaitu kita sendiri. Kebenaran dalam batin. Bicara tentang kasih. Sukacita, damai sejahtera. Tujuannya adalah menyenangkan hati Tuhan. Bukan agenda maupun propaganda manusia. Kita langsung tahu dari judulnya aja sudah mengerti isi hati Tuhan. Tapi mari kita baca isinya supaya kita diajari oleh Roh Kudus agar kita berjalan dalam kebenaran dan menemukan air yang tenang, rumput yang hijau dan air yang tenang. Ayat 6 dan 7 bunyinya begini. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, katakan amin. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap, katakan amin. Kitalah Bani Yakub, Israel rohani. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ayat 7 mulai gak enak karena di sini Tuhan menegur umatnya Israel di perjanjian lama. Kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Lalu setelah ditegur bangsa Israel bukannya bertobat malah menyangkal. Dan dia berkata seperti ini, berdalih. Loh, kenapa aku suruh kembali? Emangnya gua salah apa? Tuhan berkata kamu sudah menyimpang tapi mereka tidak kerasa. Lalu bahkan mereka melontarkan sebuah pertanyaan. Dan dalam dialog ini Tuhan akhirnya menuntun mereka kembali kepada jalan yang benar. Mereka bertanya, dengan cara bagaimana kami bisa kembali kalau memang kami sudah menyimpang? Tahukah Anda yang disebut menyimpang di sini adalah batin, bukan maninya. Jadi kita nggak bisa ikut sama Tuhan di dalam tempat yang remang atau bayang-bayang. Tidak ada pertukaran bayangan pada dirinya. Berarti Tuhan itu selalu terang-terangan. Karena itu saya berharap firman hari ini really will set us free. Akan membebaskan kita dan jadi cara berpikiran yang salah. Dan di ayat sini dikatakan kamu telah menyimpang. Saya akan tunjukkan 3 mentalitas Kristen. Dan 2 diantaranya menyimpang. Dan kalau kita terkena dengan apa yang dijabarkan, ketahuilah bahwa Allah sedang berbicara kepada hati setiap kita. Kembalilah kepada Tuhan. Dari 3 ini 2 diantaranya menyimpang. Yang terakhir nanti, itulah yang Tuhan inginkan. Mari kita kembali ke sana. Yang pertama, mentalitas apa? 3 mentalitas orang Kristen. Yang pertama, Kristen komunis. Anda bisa catat ini semuanya. Kristen komunis adalah tipe orang Kristen yang punya mental begini dan berpikiran yang salah. Atau berpikiran picik. Bahwa pendeta harus miskin. Gereja harus kecil. Jemaat jangan boleh diberkati. Nah, yang namanya mentalitas seperti ini sebenarnya bukan hanya mengerdilkan dirinya sendiri, tapi mengutuki orang lain. Karena orang yang memberikan baik persembahan persepuluhan atau apapun juga kepada manusia atau kepada gereja, tapi punya mentalitas demikian, akan selalu berharap yang dia beri forever small, forever suffering. Yang dia kasih akan selama-lamanya menderita, selama-lamanya kecil. Karena kalau sekali orang-orang yang dia beri atau gereja yang dia dukung dana itu sukses mengelola, menjadi besar katakanlah, langsung dimusuhi dan tidak lagi menjadi alamat pemberiannya. Karena orang demikian tidak akan pernah bisa terima melihat orang lain diberkati. Dan dia akan selalu dia akan berpikiran sempit mengira bahwa kalau ada orang itu hidupnya sama Tuhan diangkat, atau gereja yang semakin dibuat Tuhan berhasil dalam visi misinya, entah pikirannya adalah, oh sudah tidak butuh, atau apakah terjadi penyelewengan dana. Orang yang tidak bisa melihat orang lain diberkati adalah Kristen anti berkat. Sebenarnya pemberiannya tidak pernah ikhlas. Setiap kali dia ngasih,
Dia diam-diam berharap, kamu jangan besar ya. Supaya aku selalu bisa mengasihani. Pemberiannya adalah pemberian kasihan. Tidak pernah investasi ilahi. Ayat Alkitab di 1 Timotius pasal 4 ayat 1-5 pun menunjukkan. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Apa ini? Saya kira ini adalah ajaran palsu atau satanic church, gereja setan atau apa. Ternyata enggak. Ternyata cara berpikiran yang salah. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Alias hati nuraninya lemah, enggak apa-apa. Tetapi hati nuraninya mudah menghakimi. Mereka itu ya melarang orang kawin. Jadi enggak suka lihat orang bahagia atau mengalami tambah-tambahan Allah. Melarang orang makan. Jadi kalau orang pesta disebut sebagai glutton atau disebut sebagai seorang serakah. Tetapi kalau orang puasa itu pasti suci di mata Allah. Atau orang kalau kelaparan. Jadi mereka tidak suka orang makan makanan yang diciptakan Allah. Supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Padahal dengan ucapan syukur semuanya itu halal. Ayat 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. A good God He is. Kristen anti berkat tidak bisa melihat God's goodness. Kebaikan Allah atas hidup orang lain, atas gerejanya, atas umatnya, dan akhirnya atas dirinya sendiri. Dia selalu merasa bersalah menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya. Padahal halal. Dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ayat 5 ini kuncinya dikatakan, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Firman Allah dan doa membuat kita selalu apapun berkat yang kita terima, fokus pusatnya adalah kehendak Allah. Pusatnya pada Kristus. Jadi bukan menerima berkat itu, bukan atau menderita, tetapi Christ-centered life, kehidupan yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Kristen kapitalis. Ini lawan katanya. Kalau tadi itu kutub selatan, ini kutub utaranya. Kristen kapitalis berpikir bahwa pendeta harus kaya. Gereja harus besar. Jemaat kejar berkat. Karena miskin adalah dosa. Ini yang saya sebut sebagai Injil kemakmuran. The health and wealth gospel. Atau Injil yang berpusatkan pada kesehatan dan kekayaan. Ikut Yesus pasti kaya. Ikut Yesus semua masalah pasti lari meninggalkan Anda. Ikut Yesus enak. Dapat semua yang kita inginkan. Kristen seperti ini saya sebut Kristen anti salib. Dan mereka akan mudah menghakimi juga. Bahwa kalau kelihatan orang lain menderita, dia langsung berkata, kamu pasti ada dosa. Lihat aku. Aku diberkati. Tuhan sayang sama aku. Banyak hartaku. Itu pun mempermalukan Kristus. Karena Kristus tidak begitu. Pusatnya bukan pada Tuhan. Tapi pada perkara-perkara dunia. Kapitalis dan komunis. Please, singkirkan dari batin kita. Yang harusnya menjadi mentalitas orang percaya adalah yang ketiga. Mentalitas yang disebut, mentalitas atau Kristen kerajaan. Kalau Kristen kerajaan, job deskripsinya beda. Pendeta harus mengelola. Gereja harus misi. Dan jemaat adalah mitra kerja Allah. Ini yang saya sebut dengan Injil damai sejahtera. Agar di rumahku, kata Tuhan, selalu ada roti jasmani maupun rohani untuk mengenyangkan dunia. Ini yang saya sebut Kristen bijaksana. Bukan Kristen anti berkat, anti salib, tapi Kristen yang bijak. Pendeta harus mengelola. Saya kembali ke poin ini. Maksudnya seperti yang Paulus katakan pada Timotius, bagaimana kamu bisa mengatur keluarga Allah kalau kamu tidak atur keluargamu dulu, keluargamu sendiri dulu. Berarti seorang hamba Tuhan juga bertanggung jawab untuk mengelola keuangan pribadinya dan keuangan keluarganya. Dan niscaya, Alkitab sering pakai kata niscaya, itu artinya pastilah. Sepasti gravitasi. Ya, sepasti daya tarik bumi. Kalau seseorang mengelola perkara sederhana, pasti diberi perkara besar oleh Tuhan. Kalau seseorang mengelola kehidupannya termasuk keuangannya, pasti dibuat Tuhan bertambah. Karena dia tidak akan
masuk dalam jebakan yang sama, apalagi hutang piutang. Jadi mari kita bedakan dulu. Jangan pernah menghakimi sebuah buku dari lembaran pertamanya. Kita semua harus berlomba-lomba pada jalur kita masing-masing. Yang penting adalah apakah mata kita tertuju pada Kristus. Hidup kita sesuai firman dan doa. Dikuduskan di sana. Dengan semua yang namanya mentalitas yang salah kita tanggalkan ini. Kita akan ready atau siap untuk melihat bahwa perintah Allah itu indah. Kita lihat ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-8 dan 9. Ya, ayat 8 dan 9. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Ini orang Israel berkata begitu. Lalu Tuhan jawab, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Kembali ayat 8. Bagaimana kami menipu engkau ya Tuhan? Tuhan menjawab mereka mengenai persembahan persepuluhan. Dan persembahan khusus, saya tidak bahas yang nomor 2. Yang pertama aja banyak orang belum lulus. Dari sini, dari ayat 8 kita tahu bahwa persembahan persepuluhan adalah idenya Tuhan. Bukan idenya manusia. Dari ayat ini kita jelas. Kalau itu adalah idenya Tuhan, pasti Tuhan itu gak iseng. Pasti Tuhan punya maksud tertentu. Dia pasti punya maksud ilahi di balik ini. Pasti indah, bukan? Kalau Tuhan yang berfirman. Nah, kita akan melihat beberapa ayat lagi yang akan dibaca oleh Pak Yohanes, Ulangan 14 ayat 22 sampai 29. Anda tidak usah buka, tinggal lihat aja ayat tambahan di depan. Pak Yohanes bacakan, silakan. Ulangan pasal 14 ayat 22. Judulnya Persembahan Persepuluhan di Kitab Perjanjian Lama, silakan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10. Di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berarti Tuhan itu sangat serius dengan itu. Di Perjanjian Lama, persembahan persepuluhan adalah perintah Tuhan, bukan saran. Nah, mengapa Tuhan memberi perintah gitu di Perjanjian Lama? Apakah kita lebih baik di Perjanjian Baru? Apakah manusia lebih tidak berdosa di zaman ini? Tidak. Kalau dulu Tuhan taruh itu dalam perjanjiannya dengan umatnya, pasti Tuhan melihat sesuatu yang indah. Nah, kita harus melihat itu. Persembahan persepuluhan jangan dilihat sebagai keharusan saja. Lihatlah itu sebagai kerinduan. Nah, dengar sebelum lanjut ya. Saya bicara bukan sebagai penerima, saya bicara sesama pemberi. Saya telah mempraktekkan persembahan persepuluhan sejak sebelum saya jadi pendeta. Waktu saya masih sekolah baru bertobat terima Tuhan. 25 tahun lalu, saya berikan dari uang saku. Selalu memberi perpuluhan. Dan dengan setia. Saya tahu ini indah dalam hidup saya, makanya saya sharing dengan Anda. Supaya kita mengerti mengapa Tuhan perintahkan begini. Kita lanjutkan sekarang ayat 23. Di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan di hadapan Allahmu. Tuhan Allahmu dan di tempat yang akan dipilihnya. Rule number 1, persembahan persepuluhan itu hubungan kita dengan Tuhan. Soal keuangan. Dan di tempat yang dipilihnya berarti bukan seenak pemberinya. Tetapi Tuhan yang jadi master. Bukan mamon Tuhan kita. Jadi kita harus jeli minta tuntunan Roh Kudus dalam diri. Di mana Tuhan menempatkan kita. Yang kita bisa panggil tempat itu adalah rumah rohani. Di mana kita bertumbuh. Di tempat yang Tuhan pilih. Bagi saya ini adalah tempat yang Tuhan pilih. Karena di sini saya bertumbuh. Nah, bagi setiap orang beda. Yang bukan dari gereja Mawar Sharon, saya nggak bisa bilang begitu. Tapi Anda mesti dituntun sama Roh Kudus. Nggak bisa sembarangan. Di tempat di mana Tuhan pilih, setelah itu baru memberi. Persembahan perpuluhan bahkan bukan merupakan urusan pertama. Urusan pertama itu harusnya bertumbuh rohani. Di mana Allah menempatkanmu. Bukan bicara tentang keuangan dulu.
Sekali Tuhan tunjukkan tempat itu, setialah di situ. Bangunlah perjanjian dengan Tuhan. Silakan. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Sebentar. Dari sini ayat 24 dan 25 yang barusan dibaca oleh Pak Yohanes menjelaskan sistem zaman itu yang namanya transferan. Mereka bisa uangkan, lalu mereka bawa. Kalau tempat itu terlalu jauh, dikirimkan ke situ. Tuhan itu tidak membutuhkan keuangan mereka di perjanjian lama, demikian di perjanjian baru. Tuhan itu hanya rindu membukakan jalan bagi mereka yang hatinya ingin memberi. Dan Tuhan kita itu indah, karena Dia ingin mengajarkan kepada kita kehidupan yang bebas dari kekhawatiran. Kalau kita lihat di ayat 24-25, Tuhan tidak butuh. Tapi Tuhan sedang mendidik putra-putrinya di perjanjian lama. Ayat berikutnya. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu, janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu jangan diabaikan, sebab ia mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Persembahan persepuluhan kita yang pasti adalah pasti akan berguna bagi para hamba-hamba Tuhan sepenuh waktu. Memang ada beberapa tipe-tipe hamba-hamba Tuhan. Pendeta pun tidak ada satu jenis atau macam. Di perjanjian baru, di gereja mula-mula ada yang tipe Petrus, yang betul-betul full time, sepenuh waktu, seluruh keluarganya juga. Tapi ada juga yang tipe Paulus, di samping itu pembuat tenda, di mana dengan tangannya dia juga semi bekerja untuk menghidupi misi-misinya dan untuk membiayai sendiri. Ada juga tipe-tipe hari ini, berbeda-beda. Ada hamba Tuhan yang sepenuh waktu, ada yang part-time. Ada juga hamba-hamba Tuhan yang pasangannya bekerja dan sebagainya. Jadi kita tahu, tapi yang pasti persembahan persepuluhan itu akan sangat-sangat penting bagi hamba-hamba Tuhan sepenuh waktu. Karena itu akan menghidupi mereka, sedangkan mereka telah melepaskan jabatan mereka di dunia. Mereka melepaskan mimpi-mimpi dan cita-cita untuk supaya menjadi pemimpin umat Tuhan dan pelayan, membawa misi Kristus sampai jauh ke ujung bumi. Nah, kalau kita lihat di ayat 27, Tuhan peduli dengan mereka. Makanya Tuhan akan membangkitkan bendahara-bendahara, yaitu Anda dan saya, untuk terus mendukung akan selalu ada rumah, selalu ada roti di dalam rumah Tuhan. Ayat 28. Pada akhir 3 tahun kau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan. Terima kasih. Ayat ini pertama dikatakan orang Lewi. Persembahan perpuluhan itu akan berguna buat para imamat dan Lewi di perjanjian lama. Mereka yang sepenuh waktu. Sebenarnya, karena sekarang di zaman modern ini banyak trauma. Perpuluhan ini kontroversial sekali. Tapi sebenarnya pada dasarnya, orang-orang Lewi yang menjadi cikal bakal penerima perpuluhan di perjanjian lama. Setelah mereka menerimanya, mereka pun memberikan perpuluhan pada imam besar. Imam besar memberikan perpuluhan kembali kepada bait suci. Jadi sebenarnya setiap orang harus memberi. Nah, orang-orang Lewi di zaman itu adalah salah satu suku. Dan kalau kita perhatikan, orang-orang Lewi ini sebenarnya tidak susah untuk dapat kerja. Karena mereka orang-orang yang sangat teliti. Makanya Tuhan percayakan pada suku ini. Karena mereka sangat-sangat detail di dalam menangani perkakas-perkakas bait suci. Suku Lewi adalah suku yang excellent. Memang benar hari-hari ini tidak sedikit, tidak dipungkiri bahwa di luar sana ada yang menjadikan pelayanan sebagai sumber keuntungan. Tetapi pada dasarnya, panggilan Allah atas Lewi sendiri tidak ada cacat celah. Bahwa hanya karena ada uang palsu, tidak berarti semua uang adalah palsu. Karena itu orang yang hidup dari traumanya tidak bisa lagi melihat perkara-perkara Allah yang indah. Dari sini saya tahu, saya harus ajarkan dalam terang. Kalau kita tidak speak up dan angkat bicara, maka yang salah akan lebih kerasa. Tapi ketika diajarkan, dibawa masuk dalam terang,
Semuanya jadi diuji oleh roh dan kebenaran. Dan waktu saya perhatikan tentang persembahan persepuluhan, saya merasa orang Lewi patut mendapat dukungan. Karena mereka yang asli, mereka yang sungguh-sungguh terpanggil di dalam ministry, tidak susah dapat pekerjaan di luar sana, mungkin bisa jadi orang-orang yang berhasil. Orang-orang ini menyerahkan mimpi dan cita-citanya agar bisa melayani Anda dan saya. Agar mereka bisa memimpin umat Tuhan maju. Bukan hanya dalam penginjilan dunia, tapi agar hidup mereka ada roti. Bapak Ibu, saya rasa fair sekali untuk kita bisa melihat orang-orang Lewi ini diberkati, dipakai Tuhan. Persembahan perpuluhan ternyata tidak hanya berhenti sampai Lewi. Karena hanya untuk Lewi saja terlalu besar. Ketika Lewi itu pun kenyang, dipakai Tuhan. Sejahtera mulai menguasai seluruh baitnya. Sejahtera mulai rata di antara umatnya. Tidak heran, orang-orang asing pun mengecap berkat di ayat 29 bicara tentang misi ke ujung bumi. Lalu anak yatim dan janda, tak terkecuali diakonia. Persembahan persepuluhan itu waktu jatuh ke tengah, tidak berakhir di sana. Kiri kanan menjadi berkat. Sampai kepada janda, sampai kepada orang-orang anak-anak yatim piatu. Dan Tuhan semakin berkenan kepada umatnya menjadikan negeri kesukaan. Dan Allah berkata di sini supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan oleh tanganmu. Tuhan ingin sekali agar umat Tuhan itu diberkati, agar mereka jadi berkat. Tetapi fondasinya adalah a lifestyle yang memberi. Sebuah gaya hidup yang memberi. Dan itu tidak ada perkecualian. Lewi pun memberi, imam besar pun memberi. Karena Tuhan kita adalah Allah yang generous atau yang murah hati. Murah hati itu bukan pemberian, sifat. Dan Tuhan ingin kita memiliki sifat demikian. Karena itu, Allah memberi perintah persepuluhan. Tujuannya bukan money, tapi karakter ilahi. Saya setiap hari bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat. Salah satunya, I thank God. Saya bersyukur untuk persembahan persepuluhan. Karena perpuluhan adalah berkat bagi keluarga kami. Karena keluarga kami diajar untuk memberi. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita jangan menjadi Kristen yang bermentalitas salah. Mari kita melihat dalam kacamata sudut pandang kerajaan Allah. Bahwa kita adalah bendahara-bendaharanya. Dan persembahan persepuluhan itu disiplin yang tiada duanya. Indah luar biasa. Saya tidak lagi melihat itu sebagai beban atau keharusan. Tapi melihat itu sebagai kerinduan. Jangan lepaskan ya Tuhan. Jangan sampai kami ini punya cinta akan akar cinta akan uang. Di ayat yang berikutnya, ayat 8, dikatakan di sini, dengan cara bagaimana kami menipu engkau. Sorry, bukan ayat berikutnya. Ayat ini sudah kita baca tadi, ayat 8 ya. Tidak apa-apa, yang 26 nggak jadi. Ayat 8 tadi sudah kita baca belum ya? Sudah belum? Oh sudah ya, saya jadi lupa. Dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Persembahan persepuluhan adalah idenya Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kita menipu. Bagaimana banyak orang tidak benar dalam batinnya soal perpuluhan. Seperti yang di ayat 8 katakan, dengan cara bagaimana kami menipu engkau, saya akan tunjukkan pandangan-pandangan umum yang salah atau yang menipu tentang perpuluhan. Ada beberapa yang akan saya lontarkan. Dan semoga pandangan-pandangan ini berubah setelah mendengar khotbah ini. Tuhan tidak mau kita menipu Tuhan diam-diam dalam batin lagi. Salah satunya adalah gereja kecil paling perlu dukungan dana. Ini menjadi alasan orang tidak memberi perpuluhan. Di mana dia ditempatkan? Karena belas kasihan. Tunggu ya. Saya sampaikan semua ini, Anda harus tahu serat-serat hati saya. Hanya kebetulan gereja kita adalah gereja besar, bukan berarti saya bicara ini. Tapi saya bicara ini karena kebenaran firman Tuhan, dan ini adalah pandangan-pandangan yang sudah sangat umum, tak tertulis, tapi seringkali di dalam hati. Dan ayat tadi itu betul-betul menantang kita. Dengan cara gimana kita menipu Tuhan? Ketika batin kita tidak ada kebenaran. Pertanyaan saya adalah, apakah ini sungguh-sungguh teruji?
pandangan-pandangan yang populer tidak tentu benar, saudara. Nah, gereja kecil paling perlu dukungan dana. Bisa jadi butuh dukungan money, saya ngerti. Tapi tunggu dulu kita melihat bahwa yang disebut gereja kecil paling perlu dukungan dana ini tergantung kecilnya kenapa. Ada gereja yang masih kecil karena masih di dalam tahap perintisan. Nah, kita harus mendukung itu. Ada gereja yang masih tetap kecil meskipun sudah memaksimalkan segala sumber dayanya untuk misi-misi Kristus di dalam komunitasnya. Contohnya gereja-gereja di tempat-tempat yang sangat susah. Mungkin di tempat-tempat yang terjadi aniaya. Mereka harus lari dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain. Di dunia ini ada tempat-tempat seperti itu. Sulit bagi mereka untuk punya gedung yang besar, atau tempat yang established, atau tempat yang mapan. Kita harus dukung. Tapi persembahan persepuluhan tidak untuk itu, tapi di mana kita ditempatkan untuk bertumbuh. Tetapi jangan lupa juga, kadang-kadang belas kasihan kita tidak teruji. Ada tempat-tempat, tidak semua, hanya Tuhan yang tahu, tak ada orang bisa duduk di kursi penghakiman itu. Ada ministry yang kecil, karena salah kelola. Mismanagement. Atau tidak punya mimpi yang besar, atau berpikiran kecil di dalam segala perkara. Nah, yang beginian, dukungan dana tidak tentu adalah solusi utama. Tapi justru konekkan kepada gereja-gereja yang bisa mementori dan melengkapi dengan materi pemuritan, materi pengajaran. Itu jauh lebih berguna di samping dana. Jadi banyak orang biasanya kita tidak memberikan perpuluhan di tempat gimana kita bertumbuh, oleh karena kita berbelas kasihan, di sana mungkin lebih perlu. That's not the way. Bukanlah seperti itu harusnya cara kita berpikir. Perpuluhan bukan untuk belas kasihan. Perpuluhan itu mengembalikan di mana kita diberikan oleh Tuhan. Seperti pepatah berkata, give a man a fish and he's gonna eat for one day. Teach a man how to fish, he's gonna eat for the rest of his days. Ketika kita atas nama belas kasihan memberikan, tapi tidak punya visi yang lebih jelas daripada itu, seolah-olah memberikan seekor ikan kepada seorang yang kelaparan, dia bisa makan ikan panggang seketika itu juga. Tetapi yang dibutuhkan oleh orang yang kelaparan itu tidak tentu adalah ikan itu saja. Tetapi bagaimana caranya memancing ikan seumur hidupnya dia akan makan. Nah, di sini kita pelajari bahwa persembahan perpuluhan tujuannya bukan belas kasihan. Sekalipun di ulangan tadi yang kita baca, ujungnya sampai diakonia, tapi persembahan persepuluhan adalah mengembalikan di tempat kita bertumbuh dan di tempat kita memperoleh firman. Yang berikutnya, pandangan umum yang menipu atau tidak teruji dan juga bisa salah adalah kata-kata berikut ini yang ada di dalam batin kita. Gereja besar pasti tidak butuh dukungan dana. Sekali lagi kembali, tergantung besarnya karena apa. Dan jikalau gereja besar sekalipun, visi dan misinya jelas, asal spiritnya tetap murni, dan kalau besarnya karena berhasil mengelola, berarti dampak daripada ministry itu pasti besar juga bagi dunia. Dan yang beginian kita harus selalu mendukungnya di dalam doa dan di dalam dana. 2 Korintus pasal 4 ayat 15 bunyinya demikian. Sebenarnya ya to be fair, gereja besar atau kecil, kalau tidak punya misi, sama-sama tidak perlu money. Saya ulang lagi. If we don't have a mission from Christ, dari Kristus, dan tidak jelas visi misi itu, tak peduli sebesar apa gereja atau sekecil apa, gereja itu tidak butuh dukungan dana. Tetapi jikalau karena berhasil mengelola dan dampaknya semakin menjadi ke seluruh bumi, maka tempat itu menjadi investasi yang sangat indah bagi kehidupan kita ditanam untuk bisa membawa misi Tuhan jauh ke depan. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Ini Paulus sedang memuji jemaat Korintus. Supaya kasih karunia yang semakin besar berhubungan dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ayat ini bicara tentang revival yang terjadi
zaman itu. Semakin banyak orang menjadi percaya bicara soal angka. Dan ini semua terjadi karena dukungan tak henti-hentinya daripada gereja dalam kehidupan pemberian dan ketaatan mereka. Di ayat ini diucapkan di kalimat ke-1, semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Dan kasih karunia itu semakin berdampak dan menghasilkan ucapan syukur hingga di mana-mana bagi kemuliaan Allah. Saya dulu pernah berpikir juga yang sama. Big church don't need support, financial support. Saya hari ini banyak berubah cara berpikiran saya. Saya kasih contoh, dan ini bagi jemaat yang bukan Mawar Sharon, Anda bisa, Tuhan akan berikan contoh yang lain. Tetapi ini adalah pesan pengembalaan. Seluruh satelit kita mendengarkan dari ujung Indonesia ke ujung satunya. Bahwa kalau kita di dalam mengelola kasih karunia semakin besar, itu kepercayaan. Dan di mana ada kepercayaan yang dipertanggungjawabkan akan semakin bertumbuh dan semakin besar. Saya kasih contoh beberapa yang dilakukan di gereja kita. Gereja Mawar Sharon merintis mendirikan komunitas-komunitas Injil. Gereja-gereja di seluruh Indonesia. Di mana keluarga-keluarga dipulihkan. Anak-anak muda diselamatkan. Anak-anak kecil dididik dalam takut akan Tuhan. Dan hal ini kalau saya pikirkan, Bapak Ibu, saya bersyukur untuk gereja yang terus bergulir di dalam rencana Allah. Saya secara pribadi adalah pendukung daripada visi misi yang Tuhan taruh di tempat ini. Untuk terus saya beri, untuk kami terus memberi, untuk mendukung visi misinya. Yayasan Sentuhan Kasih Bangsa contohnya. Saya kasih contoh bagaimana gereja sekalipun besar atau organisasi yang sudah besar pun terus butuh dukungan. Yayasan Sentuhan Kasih Bangsa bergerak di dalam pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan, membantu korban bencana alam dan sebagainya. Yayasan Festival Kuasa Allah, saya sebut aja comot-comot sana dan sini saja. Apa yang diluncurkan dari sini. Selain mengadakan kebaktian kesembuhan di seluruh Indonesia dengan anak-anak FKA dan hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Selain itu juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi di luar Gereja Mawar Sharon seperti Lumbung Yusuf di Timur Tengah untuk membantu korban perang. Seperti membantu mendukung pelayanan anak-anak jalanan yang ada di Fuzhou, China. Dan juga memberikan penghidupan maupun penghidupan ekstra bagi hamba-hamba Tuhan khususnya dari gereja-gereja yang notabene lebih lemah. Ya, gereja-gereja yang masih bergumul di seluruh dunia yang tidak berlabelkan GMS. Anda harus bangga. Kita terus bekerja di ladang Allah. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Do not judge the book by its size. Jangan nilai sebuah buku dari ukurannya. Besar atau kecil. Cara pandangan umum ini harus diuji. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Allah meletakkan Anda di mana Anda, meletakkan Anda di tempat di mana Anda bertumbuh, Anda harus mengerti visi misi tempat itu.